mereka bilang ekonomi akan kacau balau gitu. Ternyata enggak. Trump juga ternyata enggak segila yang kita duga lah. Kalau saya pikir sih lebih bagus begitu, negosiasi seperti itu. Oh nggak boleh. Dibandingkan dengan kasus Venezuela. Ada sovereign wealth fund dan antara sejak 24 Februari ada subsidi pupuk, stok beras bulog ditingkatkan mencapai 2,3 juta ton, sektor pertanian dikasih semacam subsidi sebesar 10,5%. Di triwulan kedua, next, ada perang dagang yang dimulai dengan Trump melakukan perang dagang yang cukup agresif. Respon kita adalah pakai stimulus diberikan untuk mendorong daya beli dan mobilitas serta sektor padat karya. Tarif resiprokal AS berdampak pada sektor manufaktur padat karya. Untuk top 5 komoditas ekspor KS itu HS 85 sampai dari perlengkapan mesin dan ini karet. Oh, disuruh sama dia, suruh maju katanya. Nggak kedengeran ya? Oh, kurang. Hah? Kurang jelas. Emang ngomongnya nggak jelas sih. Tidak, kita juga percuma. Tapi nggak apa. Jadi top 5 komunitas yang terpengaruh ini, tapi kita mempunyai daya saing di masing-masing barang itu dan kita lakukan kebijakan supaya tetap barang kita mempunyai daya saing di pasar luar negeri. Kita juga sudah memberikan paket stimulus berbasis konsumsi domestik dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial. Kita luncurkan diskon transportasi selama libur sekolah, potongan tarif tol untuk sekitar 110 pengendara, penebalan bansos dengan kartu sembako, dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga. Kemudian kita juga memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah atau UMP. Juga diberikan diskon JKK 50% bagi pekerja di sektor padat karya. Itu kita lakukan untuk triwulan kedua tahun ini. Ini IHSG dan rupiah tertekan sebelum penundaan 90 hari. Jadi ketika diumumkan semua tertekan karena semua panik. Mereka bilang ekonomi akan kacau balau. Gitu. Ternyata enggak. Trump juga ternyata enggak segila yang kita duga lah. Dia undurkan pelan-pelan pelaksanaannya. Jadi itu kelihatannya merupakan strategi Trump untuk menekan negara-negara untuk melakukan negosiasi perdagangan dan lain-lain yang lebih menguntungkan mereka. Kalau saya pikir sih lebih bagus begitu, negosiasi seperti itu. Oh nggak boleh. Dibandingkan dengan kasus Venezuela. Di triwulan ketiga, tekanan terhadap nilai tukar dan demo besar. Respon pemerintah cukup cepat, yaitu melakukan terobosan kebijakan dan proaktif diplomasi perdagangan. Next slide 6. Ini unjuk rasa pada Agustus-September menekan pasar keuangan terutama rupiah, bahkan sebagian khawatirkan apakah kita akan bisa berlangsung terus pemerintahannya. Tapi dengan kebijakan yang pas, kita bisa membalikan itu semua. Kita memindahkan kas pemerintah 200 triliun ke perbankan untuk meningkatkan produktivitas dana, juga mendorong ekonomi secara langsung. Akibatnya di bulan September laju pertumbuhan uang itu naik dari hampir 0 ke 13,2%. Ini membalikan sentimen di masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih optimis terhadap pergerakan ekonomi ke depan dan masa depan mereka, sehingga mereka lebih fokus menjalankan aktivitas ekonomi dan otomatis mengurangi kegiatan mereka melakukan demo-demo di jalan yang itu menciptakan stabilitas sosial dan politik sehingga ekonomi kita bisa terus recover. Indonesia menyepakati penurunan tarif dari 32% ke 19% dengan Amerika. Kita juga melakukan penandatangan Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana tarifnya hampir 0 untuk ekspor Indonesia ke Eropa dan sebaliknya. Surplus neraca dagang
dari Januari sampai September naik 50,9%, itu di 9 bulan pertama tahun 2025. Dengan ekspor naik 8% dan impor naiknya hanya 2,62%. Ekspor mencapai 29,8 miliar dolar AS, impornya mencapai 176,32 miliar dolar. Di triwulan keempat, tekanan global mereda, prospek global cukup membaik. Kita fokus menjaga momentum pertumbuhan dengan pakai stimulus. Jadi, mesin pertumbuhan fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan implementasi dipastikan selaras. Kita melakukan stimulus ekonomi dengan memberikan BLT sementara, program magang, serta diskon transportasi Nataru. Kita juga melakukan penempatan kas di bank komersial ditambah 76 triliun pada waktu itu. Kita juga mulai melakukan debottlenecking dan deregulasi dengan penyediaan kanal aduan P2SK ya. Nah, ini baru 2 kasus yang disidangkan, tapi kita sudah melihat program real yang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Beberapa sudah kita tanganin dari 2 itu, dan ke depan kita akan semakin dalami lagi, semakin pastikan segala kendala di sistem di ekonomi bisa kita hilangkan dengan lebih cepat. Ini akibat kebijakan yang tadi, kalau Anda lihat indeks penjualan retail terus menguat, kita menunjukkan bahwa masyarakat sudah optimis, daya beli sudah mulai bukan membaik, mereka mulai berani belanja lebih banyak dibanding sebelumnya. Kalau Anda lihat, perbaikan ekonomi juga dilihat dari Purchasing Manager Index yang di bawah itu, yang di Desember di level 51,2, di November bisa sampai 53,3, seperti saya bilang tadi. Desember turun mungkin karena faktor musiman, saya yakin ke depan akan naik lagi ke atas. Tapi yang penting adalah PMI selalu di atas 50, di atas 51 mungkin, yang menunjukkan sektor manufacturing kita juga sedang berekspansi. Kalau yang gambar kanan atas sudah saya bilang tadi, IHSG naik ke level yang tinggi dan yield pemerintah turun ke level yang rendah sekarang di 6,0%. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas atau kepercayaan investor global maupun lokal terhadap pasar modal kita dan pasar obligasi yang lain-lain itu meningkat dengan stabil, konsisten. Next. Ini kita lihat, ini gambaran arus modal ke pasar modal kita ya, pasar modal, pasar finansial kita. Itu kalau Anda lihat dari garis yang lurus itu adalah total bulanannya, itu cenderung turun terus sampai dengan bulan September. Garisnya terus ke bawah kan. Tapi Oktober, November, Desember garisnya udah naik ke atas, arti trennya menuju ke positif. Dan di bulan November dan Desember sudah positif dengan total inflow mencapai 6,1 triliun. Di bulan November, Desember mencapai 46,8 triliun. Kalau kita lihat di bulan Desember ya, SBN inflow sudah mencapai naik 6,49 triliun, SRBI inflow naik tercatat sebesar 27,40 triliun, dan saham inflow di bulan Desember mencapai 12,24 triliun. Artinya asing sudah masuk ke sini lagi. Inflow ya, kalau inflow kan asing kan, asing. Jadi sudah masuk ke sini lagi. Jadi Anda lihat di sini kredibilitas ekonomi dan pasar keuangan kita sudah kembali. Dan ini dilanjutkan, saya yakin akan terus berlanjut di tahun 2026 ini. Jadi yang itu, harga saham yang naik ke IHSG yang naik ke 9.000 itu, tadi, itu baru awal. Ini perkiraan saya akan naik terus karena ekonomi kita akan kita manage ke arah perbaikan terus ke depan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.